Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini bersama Bang Hendra alias Bang Gondrong gitu. Bang, tadi udah membahas juga mungkin secara historik dan juga bentengnya juga kan kayak gitu kan. Nah, kalau Abang sendiri biasanya kalau untuk di Bengkulu sendiri apa aja nih Bang tempat yang mungkin Abang berikan ke tamu untuk mereka tahu nih sejarah Bengkulu seperti apa? Oh, jadi kalau selain dari Benteng Mabrok itu ada pengasingan Bung Karno Pengasingan Bung Karno dan rumah Fatmawati. dan rumah Fatmawati gitu ya. Ya. Kalau untuk ini sendiri apa rumah Bung Karno sendiri biasanya tetap Abang yang menjelaskan atau teman-teman yang lain yang di sana gitu? Oh gitu. Kalau untuk di rumah Bung Karno itu kebetulan kita punya teman. Nah, kita serahkan ke Saling berbagi lah. saling berbagi. Saling berbagi lah ya. Ya. Tapi mungkin dari tamu-tamu yang dari rumah Bung Karno juga kalau mau ke Benteng juga pasti ke Abang juga ya. Ya, Kayak ada gitu. juga teman. Kalau di Benteng kan tidak saya sendiri, ada 4 orang. Oh, ada 4 orang. Ya, 4 orang ya kita saling berbagi lah. Saling berbagi. Ya, ketika kita sudah bawa tamu ya kita persilahkan teman-teman lagi. Nah, ada pengecualian ketika kita udah di order nih, tolong dipandu nanti. Oh ya, Nah, udah itu- di calling duluan lah ya. Sama itu ini. baru kita yang Kalau saat menjalankan tugas nih, Abang memandu baik itu mungkin di Benteng yang Abang stay-nya di Benteng gitu kan, apa yang harus diperhatikan selaku pramuwisata ke tamunya? kalau ke tamunya kita ya ramah itu yang terutama. Ramah ya. Ya kita ramah, tata bahasa lah yang harus kita Jaga juga Jaga ya. juga. Karena mungkin ya sopan santun kita juga tercermin mungkin dari Abang ya, mungkin mewakili masyarakat juga gitu kan, kayak gitu kan. Kalau ini sendiri Bang, dari Abang ke suka duka lah dalam 10 tahun ini gitu kan. Mungkin dari sukanya dulu deh, cerita sukanya apa aja? kalau di jadi pemandu ini sebetulnya sukanya yang lebih banyak daripada dukanya. Oh, sukanya lebih Iya. banyak. Ya, kenapa sukanya lebih banyak? Ya kita banyak kenalan yang jelas itu, banyak kenalan baik dari kalangan biasa sampai pejabat kita kenal. Itu sebetulnya sukanya. Jadi tidak ada dukanya. Seperti ketika kita jalan keluar, kita diajak misalnya ini ke Kepahyang. Ya sukanya banyak sukanya, kita bisa refreshing juga. Iya. Artinya juga bisa healing tiap hari ya. Iya. Gitu kan ya. Healing, dikasih uang, Iya. dikasih makan, Dikasih ya, kenalan kenalan juga. baru, ya Referensi baru juga. baru, ya. Gitu, bahkan dari ya tamu lokal pun bahkan sampai mancanegara gitu Ya. kan. Gitu. Kalau misalnya di keluar apa kota mana aja yang biasanya jadi incaran para turis-turis? Kalau turis itu hampir rata-rata itu kalau nggak ke Pahang, Curup. Enggak kebayang Curup ya. Iya. Kalau Curup biasanya mereka apa yang air terjun? Air terjun. Ada Air tuh terjun. air terjun Blitar Seberang itu. Oh, Blitar Itu Seberang. bagus itu. Gitu. Kalau untuk Kepayang sendiri Bang? Ke Pahang, Kebun Teh. Kebun teh ya. Ya, Kebun Teh. Yang jelas bunga rafflesia ya. Rafflesia di Liku 9. Di Doku 9. Kalau bunga rafflesia sendiri hitungannya mekarnya itu sudah di bulan apa atau misalnya apa nih Bang? Jadi kalau bunga rafflesia itu mekarnya ya bisa setiap bulan. Cuman bisa spot setiap bulan ya? dengan spot yang berbeda-beda. Oh iya. Ya, dan ada juga jarak. Nah, dari jalan itu ke spot tumbuhnya mekarnya rafflesia itu ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kalau yang jauh itu tidak terdeteksi. Jadi sampai 400 meter ke dalam. Iya. Masuk ke hutan ya? Masuk hutan. Masuk hutan ya. Karena memang rafflesia tumbuh bebasnya di hutan ya? Ya, di hutan. Di hutan. Kalau untuk mekarnya berapa lama tuh Bang kalau? Maksimumnya itu 7 hari. Maksimum 7 hari. 7 hari. 1 mingguan. Terus dia Layu. oh layu ya? Ya. Oh, bukan kuncup ya? Bukan. Layu ya? Ya. Layu membusuk. Membusuk. Terus mungkin kalau dapat ini lagi tumbuh lagi, mekar lagi. Ya.
kayak gitu. Kalau duka mungkin, kalau duka hampir tidak ada. Tapi Hampir pernah, tidak ada. tapi pernah di ini nggak sama tamu, misalnya udah booking, tapi nggak Nggak jadi datang. jadi datang atau udah nungguin atau seperti apa? Itu biasa. Waduh, biasa. Udah terbiasa kita. Berarti ya harus legowo dan sabar juga ya. Iya, sabar. Iya. Kita nunggu stay dari pagi sampai sore, ternyata tidak jadi, itu udah biasa. Mm-mm. Dan juga dijanjikan besok pagi jam 6 kami udah di sini. Mm-mm. Tapi tidak jadi juga. Udah terbiasa kami. Gitu. Berarti kalau di luar Bengkulu hanya Curup dan Payang, Kepayang ya? Kayak gitu. Kalau daerah-daerah Benteng nih ada nggak? Biasanya bawa? Belum Belum ya? Saya belum ada. Biasanya ke Sungai Suci? Jarang. Oh, Tapi jarang. ada, cuman jarang. Oh, jarang. Kalau untuk wisata pantai sendiri biasanya gitu kan, abang menjelaskan atau cuman mengantar tamu aja? Mengantarkan. Mengantar ya? Mengantarkan. Ya menerangkan tidak begitu ini karena pantai apa yang mau diceritakan. Iya. Spot terbaik biasanya abang kasih kemana? Pantai Jakat kah? Pantai Panjang kah? Di landmarknya itu, Di landmark. merek pantai panjangnya itu, Oh, karena iya. nilai jualnya di situ. Iya. Ya, nilai jualnya di pantai panjang itu. Dan pantai kita tuh sebenarnya deket banget ya sama jalan bang ya. Oh iya, sangat Gitu. dekat. Dan enak sebenarnya mau ke pantai itu deket banget kayak gitu. Nah kalau keuntungan gitu yang didapat apa aja nih bang? Ya Biasanya. keuntungan ya kita dapat materi, Materi? ya dan juga kenalan. Iya. Ya. Tapi secara materi itu per tamu ya hitungannya bang? Itu udah ada ininya, perjanjian awalnya. Oh Ya. iya. Biasanya dipatok kah atau ada standarnya kah? Ada standarnya. Kalau kita termasuk di HPI itu ada standarnya. Oh ada standarnya. Ada Dan standar. itu juga udah diatur juga ya Diatur. dari himpunan Ya, sendiri. himpunan. Kayak gitu. Bahwa secara material segitu standarnya Ya. seperti itu. Nah kalau dari abang nih gimana nih untuk menjadi pembeda dari tour guide lainnya? Pembedanya ya kita itu resmi, Resmi ya? ya legal. Oh tapi ada yang ilegal juga? Maksudnya? Tidak terdaftar ada. Oh yang tidak terdaftar, ada ya? Karena mereka tuh belum tahu bahwasan API ada di Bengkulu, Mm-mm. atau yang sudah tahu tapi tidak mau gabung itu ada. Mm-mm. Kalau permintaan tamu yang paling abang ingat atau yang paling aneh lah mungkin apa tuh bang? Ya kalau aneh sih tidak ada, Mm-mm. biasa-biasa aja. Biasa aja. Iya. Atau makanan dari segi makanan, segi apa kayak gitu? Kalau makanan mereka lebih cenderung ke mencoba makanan Bengkulu, khas Bengkulu. Makanan khas Bengkulu. Iya, seperti apa? Bagar hiu. Oh ya, Ya, benar. itu kan aneh, hiu yang dimakan orang Bengkulu kan? Ikan hiu. Jadi mereka pengen coba itu. Apa sensasinya makan hiu. Jadi itu salah satunya. Apalagi makanan bang kalau untuk makanan sendiri? Kalau makanan ya apa namanya tempuyak. Ah ya tempuyak. Itu ada juga yang pengen itu coba. Dari makanan yang aneh yang ada di Bengkulu, tamu-tamu itu pengen coba. Iya. Apalagi mungkin yang dari luar ya. Iya, Dari luar. Pada intinya dari luar itu pengen coba itu. Dan Bengkulu juga tuh salah satu penghasil durian ya kan? Ya, Gitu. Jadi kalau makanan khasnya tempoyak itu kan, tempuyak itu. gitu kan memang ya karena memang penghasil durian. Iya. Gitu. Kayak gitu. Kalau dari segi histori sejarah selain tempat wisata ada nggak bang yang abang kuasain sendiri? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, cuma sejarah. Gitu sejarah. Tapi dijelaskan juga nggak abang ketika dalam bertugas gitu kan bahwa mungkin kerajaan-kerajaan yang ada di iya. Bengkulu. Ya gitu. ada. Kalau itu seperti apa bang menjelaskannya? Ya menjelaskannya ya sesuai dengan apa yang saya dapat dari buku, itu yang saya jelaskan. Saya tidak mau menambah atau mengurangi. Iya karena memang Ya, sejarah ini harus pasti. harus pasti sih. Ya, Gitu. tidak bisa katanya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita bang gitu kan. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.